Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk ngatasin motor Scoopy yang pada saat digas penuh itu malah berebet, nggak ada tenaga dan matian. Nah, di video ini adalah part 2 nya ya masku ya. Yang kemarin kan durasinya kurang ya masku ya. Ini saya tambahin lagi ya, atau saya sambung lagi kembali masku ya. Ini soalnya kendalanya motornya sama, trouble-nya sama, dan cara ngatasinnya juga sama masku ya. Jadi ya kenapa enggak ya kita buatkan video part 2 nya seperti ini aja ya masku ya. Ini kendalanya di sensor TPS ya. Kemarin kita ngebahasnya sampai di penyebab utama ya. Atau kok bisa sih mas ya, sensor TPS yang motor hitungannya motornya masih baru tapi kok sensor TPS-nya rusak. Nah setelah saya analisa, penyebab sensor TPS rusak itu ternyata dari per TB kalian yang kalian ringankan masku ya. Jadi kalau per TB diringankan kan otomatis kalian narik gasnya kan lebih enteng ya masku ya. Kalau narik gasnya lebih enteng ya otomatis ngebuka ketutnya juga lebih lebar. Kalau udah ngebukanya lebih lebar, harusnya sudut derajat TPS nya itu enggak berlebih, jadi berlebih. Nah itu adalah salah satu penyebabnya masku ya, penyebab dari kerusakan atau ngerusak TPS-nya masku ya. Jadi kalau saran saya sih ya, kalau diringankan per TB-nya ya harus diimbangi dengan diganjel ya TPS-nya, biar ngebukanya nggak terlalu maksimal atau terlalu over ya masku ya, yang mengakibatkan sensor TPS kalian yang rusak masku, sehingga mengganggu sistem kerja injeksi kalian masku ya. Dan untuk cara ngatasinya gimana mas? Yang kemarin kan udah saya kasih tahu juga ya, kalau kalian mempunyai kendala motor, kalau digas penuh ya berbet atau nggak keluar tenaga, kalau dikurangin dikit baru keluar tenaga ya berarti sudah dari sensor TPS-nya masku ya. Udah tinggal ganti aja, udah beres, kelar masalah. Tapi kalau seandainya kalian belum punya budget atau dana ya masku ya untuk mengganti sensor TPS, ya bisa kalian gunakan metode ganjel TPS seperti video saya sebelumnya ya masku ya. Udah saya buatkan juga, tinggal kalian cek aja di playlist ya masku ya. Itu sangat mudah sekali kok masku ya untuk ngeganjel TPS nya. Jadi cek aja ya di video-video saya sebelumnya, udah saya buatkan banyak kok masku ya, tenang aja, nggak perlu takut ya. Dan saya ngebuatnya juga saya udah rancang sesimpel mungkin dan sedetail mungkin ya masku ya, biar kalian memahaminya itu lebih gampang masku ya, biar orang awam aja bisa mengerti kalau cara memperbaiki sensor TPS ini sangat mudah sekali sebenarnya masku ya. Dan ini dia adalah sensor TPS-nya ya masku ya. Ini adalah sensor TPS-nya. Nah ini kalau udah kelihatan berbet kayak tadi ya, kita coba ya untuk memperbaikinya. Nah, memperbaikinya gimana mas? Memperbaikinya ya seperti ini ya. Kita coba renggangkan kembali plat TPS-nya ya. Nah di dalam sensor TPS-nya kan ada plat ya masku ya. Itu plat penekan TB-nya masku ya. Nah itu bisa juga kurang renggang ya, kurang renggang atau udah terlalu kocak ya masku ya. Ini coba kita renggangkan kembali ya plat TPS nya atau TB nya dengan cara seperti ini masku ya. Kita renggangkan sampai dianya mentok. Kalau udah mentok tinggal kita pasang kembali dan kita akan lakukan kalibrasi kembali ya masku ya. Kalau dia kalibrasi udah bisa 0 ya otomatis TPS nya udah normal kembali. Kalau seandainya nggak bisa 0 ya berarti sensor TPS kalian masku ya yang rusak dan harus dilakukan penggantian biar hasilnya lebih maksimal. Kalau kalian belum punya dana ya silakan kalian gunakan metode ganjel TPS tadi masku ya. Dan kita akan coba lihat
hasilnya habis ini Masku ya. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke Masku, udah hampir kepasang dan tinggal kita pasang bautnya. Kita pasang bautnya dan jangan lupa ya, arahkan TPS nya ke bawah Masku ya. Kenapa ke bawah Mas? Ya biar bisa 0 derajat, biar TPS nya bisa ngebacanya tuh 0. Kalau TPS nya nggak ngebaca 0 ya otomatis gasnya akan bandang Masku ya, RPM nya nggak mau turun, malah akan besar. Nah ini nggak perlu rapat-rapat dulu ya Masku ya, cukup set aja dulu, karena habis ini kita akan lakukan kalibrasi ya di sensor TPS nya, atau biasanya sih bukan kalibrasi, kalau anak-anak bilang itu ikuti set injeksi. Biar apa? Biar standar lah Masku ya. Oke. Ini adalah sensor TPS lama ya Masku ya. Ini adalah sensor TPS lama. Dan tadi udah kita kalibrasi juga, kita udah coba ulik-ulik ya Masku ya. Ternyata sensor TPS-nya rusak, dan beliau ya yang punya motor ini pengennya normal ya. Pengennya normal ya, mending diganti aja Mas, soalnya ini udah dikalibrasi terus sudah diperbaikin juga, tetap hasilnya nggak bisa maksimal. Jadi beliau minta diganti aja, enggak apa-apa. Untuk sensor TPS nya sendiri ini saya dapat harga di sekitar 120-110an Masku ya. Ini merek Honda-Hondaan Masku ya. Dari bungkusnya aja udah kelihatan Masku ya, di motor Honda ini sebenarnya nggak ada untuk sensor TPS nya eceran, ini enggak ada. Adapun ya susah juga yang dapetinnya ya Masku ya, soalnya adanya set IC TB Masku ya, throttle body IC. Nah itu harganya juga cukup lumayan Masku ya, lumayan menguras dompet. Harganya hampir 450, sekitar segituan sekarang. Kalau dulu sekitar 400-an ya, sekarang naik 50.000. Nah ini udah dapat sensornya, udah kita pasang dan udah kita kalibrasi juga di scanner. Kita pasang kembali skopnya ya Masku ya. Ini soalnya customernya maunya pingin enak aja Masku ya, nggak mau diakal-akalin, karena beliau tahu ya motor ini juga kalau servis sekali dalam setengah tahun. Karena kesibukan beliau jadi motornya jarang diservis karena dipakai terus ya Masku. Tapi beliau rutin untuk mengganti oli sama filter udara sama businya, jadi masih aman ya Masku ya. Terus untuk perawatan CVT nya beliau ini sekitar 3 bulanan ya, hampir 3 bulanan lah, 3 bulan kesini 3 bulan kesini untuk melakukan perawatan CVT nya. Kemarin juga udah sempet ganti fan belt, kampas ganda sama rumah lollernya, karena udah kemakan usia. Soalnya beliau juga pemakaiannya padat nih Masku ya, dari Sidoarjo langsung ke Gresik, terkadang dari Gresik langsung bablas ke Surabaya, dari habis ke Surabaya langsung balik lagi ke Mojokerto. Jadi beliau ini kerjanya di jalan, jadi pengennya motornya prima terus ya Masku ya. Jadi beliau nggak mau ngakal-ngakali. Nah intinya kalau perlu diganti ya diganti aja Mas, kiranya perlu bisa dipakai ya dipakai aja. Saya malah senang seperti itu ya. Soalnya beliau juga tahu kondisi motornya, pada saat ada trouble atau apa pasti komplain ke kita ya Mas. Mas motornya kurang enak-enak seperti ini sebenarnya, langsung kita tanggapi Mas Bu. Nah ini udah standar ya, bukan gasnya 77 Mas Bu ya, ini udah normal kembali.
RPM-nya juga udah normal, voltase bukaan gasnya juga udah normal. Kita cek di sini, coba kita gas. Nah, udah beres ya, udah beres kembali dan normal kembali Masku. Sangat mudah dan simpel ya Masku ya cara untuk atasinya, dan saya juga udah kasih tahu ya penyebabnya dari apa, penyebab TPS kalian rusak itu dari apa, dan cara ngatasinya seperti apa juga udah saya bahas tuntas di video ini. Di video ini saya mencoba untuk menjelaskan sesimpel mungkin dan sedetail mungkin ya Masku ya, biar kalian paham ya untuk TPS ini kerjanya seperti apa, terus cara ngatasin kalau TPS ini bermasalah ini seperti apa. Nah, ini udah saya share di video ini ya Masku ya. Jadi kalau kalian belum paham ya tinggal ulang aja video ini, pasti kalian akan paham kok Masku ya. Jadi kesimpulannya di TPS ini untuk pengecekannya ya saya ulang dari awal ya Masku ya. Kalau mau ngecekin sensor TPS ini normal atau enggak ya itu pada saat digaspol ini secara manual ya Mas. Kalau digaspol dianya malah ngempos atau motornya akan mati. Nah, itu adalah gejala pertama. Terus gejala kedua, terkadang kalau digas mentok dianya malah berbet. Cuma itu terkadang, itu adalah gejala kedua Masku ya. Terus gejala ketiga kalau udah parah Masku ya, sampai motornya mogok Masku ya. Jadi motornya mogok nggak bisa di double starter atau nggak bisa dihidupin. Nah, itu TPS sudah parah Masku ya. Padahal pompa bensin berfungsi dengan normal dan sensor-sensor lain berfungsi dengan normal, tapi TPS rusak itu pasti tidak akan nyala motornya Masku. Itu adalah kemungkinan terburuknya Masku ya, atau resiko terburuknya kalau sensor TPS nya rusak Masku. Oke, kita coba cek sekali lagi ya di scanner ini, apakah udah berjalan dengan normal atau belum, udah sesuai dengan harapan kita apa belum. Nah, tentunya udah lah Masku ya, sensornya udah baru. Kita cek juga kondisi sensor yang lainnya juga normal semua. Nah, RPM nya juga udah standar dan normal, bukaan gasnya voltasenya juga udah normal, terus tegangan akinya juga udah normal ya, injektornya juga udah normal 2, sekian. Nah, ini kita tunggu aja beberapa detik apakah ada perubahan. Altitude-nya juga normal, semuanya udah normal kembali Masku kayaknya. Kita cek, kodenya normal, AFR FT nya normal juga. Nah, U2 nya juga udah normal. Oke Masku, udah clear ini Masku ya, jadi nggak ada kendala lagi. Kita keluar, dan saya ingatkan ya bagi kalian yang baru saja bergabung ya dengan channelnya Kikileski ya, support channel ini dengan cara subscribe Masku ya, karena subscribe wis gratis loh Masku. Iki subscribe wis gratis, terus itu ilmu lo mantep loh Masku. Kapan mana Masku ya dapat ilmu gratis dengan cara tekan tombol subscribe merah dan nyalakan notif lonceng Masku ya, biar nggak ketinggalan updatean terbaru teko Mas Kiki Masku ya. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.